KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia, melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025, ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan, dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia, melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025, ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari
1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan, dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI,
SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia, melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025, ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI, yakni Jasra Putra, menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia, melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025, ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih
berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI, yakni Jasra Putra, menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI, yakni Jasra Putra, menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi.
Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan, dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi.
karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan, dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan, dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi.
Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden,
di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan, 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan, 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan, dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi, atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI,
SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia, melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025, ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia, melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak, termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025, ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih
berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG terhadap ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI yakni Jasra Putra menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan
makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi. Karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama, namun aspek keamanan dan kebersihan pangan ini harus terus terjaga. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makanan bergizi gratis yang aman dan berkualitas, serta pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari kasus tidak diinginkan seperti keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kita tunggu ya Tribuners ya, seperti apa respon dari pemerintah terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG ternyata angkanya mencapai 5.000 anak di berbagai daerah di Indonesia. Apakah kasus keracunan MBG ini akan membuat program ini diberhentikan sementara dan dilakukan evaluasi atau akan tetap berlanjut begitu ya? KPAI juga angkat bicara terkait tingginya kasus keracunan akibat MBG di seluruh wilayah di Indonesia. KPAI meminta pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG ini dan juga melakukan evaluasi. Jadi Tribuners, memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini telah angkat bicara terkait kasus keracunan usai santap makan bergizi gratis atau MBG yang terus berulang di berbagai daerah. Wakil Ketua KPAI, yakni Jasra Putra, menyebut insiden tersebut tidak boleh lagi ditolerir. Pasalnya ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Anak-anak biasanya sulit mendeskripsikan kondisi kesehatannya, apalagi bila menghadapi keluarga yang kurang perhatian atau kurang peka terhadap kondisi anak. KPAI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Dan sebelumnya KPAI, SISDI, kemudian Wahana Visi Indonesia melaksanakan survei suara anak untuk program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 12 provinsi dengan 1.624 responden anak-anak termasuk anak disabilitas. Di mana pada April hingga 23 Agustus 2025 ada 4 temuan yang terjadi di lapangan Tribuners. Yang pertama, kualitas makanan MBG. Dari 1.624 responden, di mana ada 583 anak menerima makanan bergizi gratis sudah rusak, kemudian sudah bau dan juga sudah basi. Bahkan 11 responden menyatakan meski sudah rusak, bau dan basi, mereka ini tetap mengonsumsinya karena berbagai sebab. Kedua, kemudian ada soal tempat makan bergizi gratis di mana responden merasakan bau tidak sedap dari tempat makan bergizi gratis. Yang ketiga, anak meminta makanan tetap fresh atau tidak basi saat akan dikonsumsi.
karena makanan yang tidak fresh membuat siswa ini malas untuk menyantapnya. Kemudian yang keempat, ini adalah edukasi kepada penyedia MBG, di mana siswa dan wali kelas, maksud kami wali siswa, bahwa makan makanan bergizi itu sangat penting dan banyak manfaat yang akan didapatkan. Dari temuan tersebut, Tribuners, bisa disimpulkan bahwa pemahaman MBG yang masih berkutat pada dampak ekonomi serta alasan hemat, mengurangi uang jajan dan lain-lain. Anak senang adanya budaya makan bersama. Nah,